Oke, kali ini Kak Bintang bakal share materi perkuliahan yang kemarin, itu pembuatan program aritmatika sederhana atau istilahnya kalkulator. Nah, di sini sama kayak materi sebelumnya, kita buat kelas baru dulu, Java baru atau frame baru. Caranya bisa klik di bagian frame atau source package atau di bagian package latihannya. Misalkan Kak Bintang klik kanan, di package latihan Java, new JFrame Form. Ingat, pastikan sekali lagi yang dipilih adalah JFrame Form. Kalau sudah klik OK, jangan lupa kasih nama kelasnya, misalkan kalkulator. Kalau sudah, klik Finish. Nah, untuk frame-nya seperti ini, kita bakal coba masukin dulu desainnya. Kita pakai angka 1. Kita masukin text field-nya dan text field-nya. Lalu kita pakai button. Nah, button-nya ada 2, ada toggle button sama button biasa. Nah, teman-teman pilih yang button biasa. Karena kalau yang toggle button, dia bentuknya adalah ketika diklik atau ditekan, itu dia bakal agak mendesak ke dalam. Tapi kalau yang button ini, OK button atau button biasa, dia ketika di-push atau ditekan, dia bakal ada efek membalnya. Jadi kita pakai yang button biasa, taruh di bawahnya, masukin 3 button dulu. Ini dia. Kalau udah kita edit text, kita ganti tampilan depannya. Misalkan di sini jadi angka 1, label yang kedua angka 2, dan yang ini kita ganti jadi hasil. Yang hasil ini kita perbesar dikit ukuran fontnya. Di bagian klik dulu. Misalkan kalau teman-teman pengen edit tampilan depannya atau teksnya mau diperbesar, fontnya mau diganti. Jadi teman-teman klik dulu salah satu tampilannya, misalkan yang hasil, pengen Kak Bintang perbesar fontnya. Diklik yang hasil sekali, nanti di menu bagian sebelah kanan bawah, itu bakal muncul menu propertiesnya. Nah, untuk mengganti font, silakan cari properties bagiannya font ini, lalu untuk menggantinya silakan klik tombol atau bentuk kotak yang ada titik-titiknya di sebelah kanannya. Diklik, teman-teman bisa ganti jenis fontnya, mau font stylenya mau hitam tebal atau miring. Lalu di sebelahnya ada size untuk mengganti ukuran fontnya. Di sini Kak Bintang pakai yang 18 aja deh. Ini dia, 18. Nah, kalau sudah, kita hapus juga teks di dalam text field-nya, karena kita nggak pakai. Ini kita hapus. Kita hapus. Kalau sudah, button-nya juga kita ganti namanya atau kita edit text. Misalkan ini simbol untuk tugas pertama kita buat untuk pertambahan. Tambah di sini untuk tombol hapus dan di sini untuk tombol keluar. Ya, teman-teman desainnya boleh sama atau boleh enggak, terserah teman-teman. Kak Bintang rapin sedikit. Tambah hapusnya di bawahnya. Di sini untuk tombol keluar. Nah, oke, perbesar dikit deh. Nah, seperti ini. Ini tampilan interface-nya untuk program aritmatika atau kalkulator. Nah, setelah udah kita ganti tampilan depannya, dan jangan lupa, sekali lagi Kak Bintang ingetin, jangan lupa untuk mengganti change variable name-nya. Misalkan yang angka 1 kita ganti change variable name-nya jadi, karena ini komponen label, jadi kita singkat jadi LBL seperti biasa. LBL angka 1. Untuk label yang angka 2 kita change variable name juga, LBL angka 2. Dan ini kita ganti label hasilnya, LBL hasil. Jangan lupa text filter juga sama, kita ganti. Edit change variable name jadi TF angka 1.
and then TF angka 2, and then TF hasil. Nah, button juga kita rubah. Kita change variable name juga yang buttonnya. Untuk button tambah jadi btn tambah. Yang hapus jadi btn hapus. Yang keluar jadi btn keluar. Oke, nah kalau sudah diganti, cara ngelihatnya di menu bagian sebelah kiri bawah layar kalian masing-masing itu ada menu navigator atau inspektor. Nah, ini merupakan tampilan atau layer dari program kalian. Jadi nama-namanya keganti kelebihan angka 1. Jadi kalau kita klik bagian sebelah sini, itu di desainnya bakal ke-highlight secara otomatis atau menunjukkan kalau nama komponen itu udah bener sama jenis komponen yang kalian kasih nama. Misalkan kayak bagian tambah nih, klik bener nggak? Waktu diklik dia, ngarahin ke tombol tambah. Nah, ini udah benar. Hapus, keluar. Nah, selanjutnya karena kita bakal coba masukin perintah atau coding untuk aritmatika sederhana di tombol tambahnya. Silakan klik 2 kali tombol tambahnya. Nah, dia bakal masuk dan sekali lagi perhatikan dari nama kelas button-nya. Benar nggak udah jadi kebagian tambah. Jangan sampai teman-teman salah klik atau masuk action perform-nya yang salah. Kenapa? Kalau teman-teman salah masukin action perform-nya itu codingannya nggak jalan ketika teman-teman klik tombol tambah. Jadi perhatikan nama dari action perform-nya, benar nggak itu btn tambah. Nah, selanjutnya sama kayak di pemrograman yang pertama, teman-teman masih tetap bakal butuh yang namanya declarative variable. Nah, di sini karena kita bakal buat aritmatika yang berhubungan dengan angka, berarti kita butuhkan tipe data yang pencakup untuk bilangan angka atau number. Ada 2, ada tipe data double sama tipe data integer. Nah, di sini Kak Bintang saranin pakai yang tipe data double. Kenapa? Karena tipe data double itu tipe data yang cukup aman karena bisa cocok untuk bilangan pecahan dan cocok juga untuk bilangan bulat. Nah, yang pertama kita buat dulu declarative variable-nya, double, spasi. Nah, selanjutnya kita buat nama variable untuk menampung inputan datanya dari text field yang ada di sini. Ini kita buat untuk menyimpan data ataupun untuk membuat output-nya juga gitu di text field hasil. Kita balik ke source-nya lagi. Nah, yang pertama kita buat variabelnya angka 1, angka 2, dan hasil tambah. Ini dia. Selanjutnya, setelah kita udah buat udah kita buat declarative variable-nya. Udah kita buat declarative variable-nya, teman-teman tinggal merubah atau mengkonversi dari tipe data string ke tipe data angka. Kak, kenapa harus dirubah sih pertanyaannya? Nah, karena setiap angka yang teman-teman masukkan ke dalam sebuah text field yang ada di sini, nanti ketika program berjalan, itu yang diterima oleh komputer yang dipahaminya adalah tipe data string. Jadi kita nggak bisa nambahin atau menjumlahkan tipe data string. Misalkan A ditambah A, di program dia nggak kebaca. Misalkan teman-teman di sini masukin angka 1, terus angka 2-nya 3. Bisa nggak kira-kira? Kalau secara logika sih bisa. Tapi kalau kita masukkan ke dalam sebuah program itu nggak bakal jalan. Kenapa? Karena secara default, tipe datanya itu dideklarasikan sebagai tipe data string. Makanya harus kita rubah dulu ke dalam tipe data angka. Nah, ngerubahnya gimana? Ngerubahnya yang pertama adalah kita ambil dulu wadah untuk angka yang pertama. Kita panggil variabelnya angka pertama sama dengan, lalu kita buat tipe data primitif untuk menampung hasil conversion-nya. Nah, kita lihat untuk angka pertama ini tipe datanya apa? Oh, ternyata angka pertama ini tipe datanya adalah double. Ini dia double. Kita buat tipe data primitifnya dengan huruf D-nya huruf besar. Double titik parse. Kita parse double, kita konversi ke dalam tipe data double. Nah, selanjutnya apa sih yang mau kita convert? Yang kita convert adalah dari text field hasil dari angka yang pertama. Nah, kita lihat namanya apa? Namanya adalah TF angka 1. Kalau teman-teman lihat di sini, dia bakal ke-highlight atau cara ngelihatnya diklik kanan aja, text field-nya change variable name.
Namanya apa sih? TF angka 1. Oke, kita balik ke source-nya lagi, kita ketikin TF angka 1, dia muncul. Titik, udah kita arahin nih ke TF angka 1, selanjutnya kita apain? Selanjutnya kita ambil datanya dengan perintah yaitu adalah get text, mengambil data atau mengambil teksnya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita lakukan juga langkah yang sama untuk mengambil data dari text field yang kedua. Ini dia, TF angka 2. Kita buat juga, ini codingannya sama, beda TF-nya aja, jadi kita copy, nggak apa-apa, bawah kita tinggal ganti aja, kita ganti ini jadi angka 2, karena kita bakal convert text field untuk angka yang kedua. Lalu tempat ngambilnya kita rubah juga, TF-nya bukan TF angka 1, tapi TF angka 2. Kita sesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, nah data yang ke-convert tadi, yang ada di dalam text field angka 1, itu diambil datanya, lalu di-convert ke tipe data double, lalu dimasukkan ke dalam variabel namanya angka 1. Nah, jadi di bawahnya kita masukin rumusnya. Kita hitung hasil tambah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Nah, jadi yang teman-teman gunakan adalah si angka 1 yang di sini, atau variabel yang udah terkonvert ke tipe data double. Jangan teman-teman pakai TF angka 1. Kenapa? Kalau yang teman-teman di sini teman-teman gunakan TF angka 1, TF angka 1 seperti ini. Nah, ini nggak bakal jalan programnya. Kenapa? Karena ini tipe datanya tipe data string. Dia nggak bakal kebaca untuk di dalam proses perhitungan atau aritmatikanya. Makanya harus kita convert dulu, kita masukkan ke dalam sebuah variabel untuk menampung hasil konversiannya. Kalau sudah, baru kita gunakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau udah kita buat prosesnya, pertambahannya, lalu kita buat alat output-nya. Alat output-nya sama, kita mau nampilin di mana nih? Nah, di sini Kak Bintang mau nampilinnya ada 2 cara. Yang pertama bisa melalui text field di sini, dan bisa juga melalui label hasil yang ada di sini. Jadi kita buat output-nya 2. Nah, caranya kita panggil dulu. Yang pertama kita panggil nama dari text field hasilnya, yaitu TF hasil titik set text. Lalu kita buat tipe data string-nya, kita ambil variabel dari hasil tambah. Hasil tambah. Nah, jadi teman-teman ingat ya, di sini plus di sini bukan menunjukkan dia proses aritmatikanya, tapi digunakan untuk mengambil hasil pertambahannya atau mengambil value-nya, bukan untuk menghitungnya. Jadi misalkan nanti, "Kak, kok saya buat minus terus sini saya ganti minus, dia nggak jalan ya?" Kenapa? Karena dia di sini bukan untuk sebagai operasi aritmatika, tapi sebagai perintah untuk mengambil value-nya. Jadi teman-teman jangan ganti, kalau mau ngambil value tetap pakai plus nama variabelnya apa, gitu. Nah, untuk yang text field kita buat, lalu selanjutnya kita buat juga untuk yang di label hasil. Caranya juga sama. Kita panggil dulu tempat keluarannya di mana. Namanya adalah lbl hasil titik set text. Kita buat deklarasi string-nya pakai kutip 2. Plus kita ambil variabelnya dari hasil tambah. Sama aja. Nah, sampai sini coba kita jalankan, run file. Run anyway. Wah, ini error kenapa nih? Main Java lang exception. Mau ini masih ada error di bawahnya. Kita ambil dulu. Kayaknya kehapus deh QW-nya. Runnable. Public angka 1 run. Nah, udah. Coba kita jalankan lagi. Nah, ini dia tampilannya. Kita masukin angkanya misalkan 12 ditambah sama 23. Klik tombol tambah. Di hasilnya 35. Nah, kenapa di sini ada nolnya? Karena menggunakan tipe data double. Kalau tipe data double pasti ada angka 0 di belakangnya. Jadi titik 0 artinya menunjukkan kalau yang digunakan adalah tipe datanya double.
Nah, selanjutnya hapus keluar, kita buat dulu perintahnya atau codingannya. Ini kita hapus. Nih, teman-teman udah tahu, kita copy aja dari yang output tadi, tapi kita setnya berupa data 0, atau kita set ke 0. TF hasil, and then TF angka 1, and then TF angka 2. Dan selanjutnya kita setnya LBL hasil itu ke teks yang awalnya, yaitu teks hasil. Jadi ketika dihapus, dia balik lagi ke teks sebelumnya, itu teksnya adalah hasil. Coba kita tes. Klik kanan run file. Kita coba inputkan 12 tambah 23. Terus muncul 3,5. Waktu kita klik hapus, dia bakal balik ke teks hasilnya, atau data yang lain adalah kosong atau 0. Nah, selanjutnya kita masukin perintah untuk tombol keluar. Kayaknya teman-teman udah tahu deh perintahnya. Kita keluar, button keluar nih. Contohnya adalah sistem exit. Dalam kurung angka 0 deh, declaration-nya. Klik kanan, run file. Kita tes lagi, masukin angkanya. Tambah, muncul, benar 24. Hapus, dan keluar. Nah, gitu dia. Nah, selanjutnya, untuk materi yang lain, misalkan teman-teman bisa tambahin button lagi untuk ngerjain misalkan button yang kedua untuk kurang, lalu di sebelahnya, tombol kali, dan sebelahnya untuk tombol pembagian atau bagi. Jangan lupa kita rename dulu namanya karena masih JButton 1. Tuh, kalau teman-teman perhatikan. BTN kurang. Terus kita ganti juga BTN kali. Dan juga BTN bagi. Nah, ini dia. Nah, untuk perintahnya teman-teman silakan masukin codingannya sama aja. Kayak untuk tombol tambah. Bedanya adalah operasi aritmatikanya tinggal diganti aja ya. Teman-teman pasti paham lah. Untuk tombol bintang contohnya misalkan yang kali deh. Ini kali, bintang klik 2 kali. Kita ambil samplingnya dari sini. Di copy, lalu letakkan di dalam tombol kali. Ini dia tombol kali. Paste. Nah, kita cukup sekali aja. Misalkan conversion-nya kita pakai yang tadi, kita cukup ganti operatornya saja. Jadi tanda kali itu kalau di pemrograman jadi tanda bintang. Kalau sudah, kita coba run file lagi, jalankan. Kita hitung misalkan 2 dikali 3. Hasilnya 6. Nah, sudah benar. Tinggal kita hapus, balik, keluar, oke. Teman-teman tinggal coba kerjain yang kurang sama baginya, tinggal ganti-ganti operatornya aja. Nah, selanjutnya kami nambahin satu materi lagi. Teman-teman nanti tinggal tambahin beberapa label lagi. Misalkan di sini masukin labelnya, misalkan hasil penjumlahan. Ini Kak Bintang atur dulu fontnya, gak diperbesar. Jadi 18, oke. Ya, jadi teman-teman nggak mesti harus klik drag and drop lagi, teman-teman bisa copy paste di desainnya. Jadi teman-teman nggak harus drag and drop atau susun ulang. Tinggal copy paste saja, tinggal copy paste, terus rename edit text, lalu ganti nama variable name-nya. Kedua, udah Kak Bintang rubah. Label 1, oh iya ganti variable name dulu karena belum keganti. LBL, hasil, jumlah. Ini juga edit text, hasil, pengurangan. Kita ganti, change variable name-nya, LBL, hasil, kurang. Paste lagi, copy, paste.
naik ke atas. Hasil perkalian change variable name hasil kali copy paste bawahnya. Alah, ngeyel tenan ya. Lah. Hmm. Tarin edit text jadi hasil pembagian. Jangan lupa change variable name juga diganti. LBL hasil bagi. Cek. Oh, ini buat salah. Kurang LBL-nya. LBL. Oke, selanjutnya kita masukin satu button lagi di bawahnya. Boleh lihat di sini. Edit text ganti. Edit text-nya jadi hitung. Kita rubah jenis fontnya agak perbesar dikit ke 14. Oke. Nah, selanjutnya di konsep yang ini, teman-teman nanti dalam satu button, teman-teman bisa ngitung beberapa macam penjumlahan atau aritmatika. Kayak kita ngitung penjumlahan, ngitung pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Jadi dalam satu button ini kita masukin dari keempat rumus yang ada di button di bawah ini. Gitu. Nah, caranya hampir sama kayak yang tadi, tapi nanti Kak Bintang kasih cara simpelnya aja. Bukan cara simpel sih, cara apa ya bilangnya ya, cara Kak Bintang sendiri deh buat ngerjainnya. Kita masuk ke tombol hitung ya, klik 2 kali tombol hitungnya. Oh, belum diganti, sorry, ini Kak Bintang ganti dulu, masih jembatan 1 namanya, biar enggak susah ngidentifikasi nanti. Change variable dulu, btn hitung. Kalau udah di oke, baru klik 2 kali lagi. Nah, dia langsung otomatis ikut berubah juga. Nah, selanjutnya kita bakal coba buat variabelnya. Karena kita udah ngerjain sebelumnya di desain tambah, ini di button tambah sama di button kali, itu kita ambil aja. Yang kita ambil adalah deklarasi variabel dan coding untuk konversi tipe datanya. Nah, ini dia yang ketiga baris ini. Kalau udah kita copy, lalu kita masukkan ke dalam btn hitung. Ke button hitung, kita paste. Nah, selanjutnya kita tambahin, karena di sini udah ada hasil tambah, ke codingannya. Kalau udah ada, kita ambil aja codingan hasil tambah. Ini dia proses hasil tambah, btn tambah. Kita ambil prosesnya, lalu kita letakkan di bawahnya. Nah, yang belum ada kita buat. Jadi, variabel yang belum ada adalah hasil kurang. Kita buat di bawahnya. Hasil kurang. Angka 1, kita ganti variabelnya. Atau variabel aritmatikanya. Operatornya jadi tanda kurang. Nanti kita ganti juga sama hasil kali. Kita buat lagi di bawahnya. Kita ganti menampung nama variabel perkaliannya jadi hasil kali. Angka 1, operator kita ganti jadi tanda bintang. Buat lagi untuk yang pembagian. Oh iya, lupa buat dulu deklarasi variabelnya. Hasil bagi. Lalu kita panggil di bawahnya hasil bagi angka 1, operatornya kita ganti menjadi tanda garis miring untuk pembagian. Nah, selanjutnya kita buat untuk outputnya. Outputnya sama di label juga. Kalau udah ada, teman-teman bisa ambil cara ngebuat output kalkulator tadi. Kita copy salah satunya, kita paste aja. Nah, selanjutnya kita rubah nih hasilnya. Kalau ini kan untuk tampil di label hasil. Nah, selanjutnya kita panggil untuk tampil di masing-masing label yang udah kita buat tadi. Hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita panggil berdasarkan nama label yang ini. Yang pertama, LBL hasil jumlah. Lalu set text, kita ganti nama variabelnya, hasil tambah. Oh, sudah sama, sudah. Kita copy lagi.
biar kita nggak capek-capek ngetik, enter buat di bawahnya, lalu kita ganti hasil jumlah sama hasil kurang. LBL hasil kurang itu adalah nama dari yang ini, LBL hasil kurang. Kita ganti, kita ambil dari mana LBL hasil kurang? Dari variabel kurang yang di sini. Jadi kita ganti, jangan tambah. Kalau teman-teman nggak ganti ini, hasilnya bakal sama kayak hasil tambahannya. Jadi jangan lupa diganti, sesuaikan dengan output yang kalian buat. Hasil kurang, kita buat lagi di bawahnya. Untuk hasil kali, kita ganti juga. Hasil kali. Terus yang terakhir hasil bagi. Itu juga hasil bagi. Ini dia. Coba kita tes. Kita jalankan programnya, kita run file. Kalau sudah masukin data angka 1 sama angka 2-nya, misalkan 12 sama 4. Kalau ditambah hasilnya 16. Coba kita hitung. Nah, hasilnya ini 16,0 sama kalau perkaliannya pengurangannya jadi 8, terus perkaliannya 48, pembagiannya adalah 3. Nah, gitu. Kalau kira-kira kurang rapi, teman-teman bisa tambahin labelnya di sebelahnya. Hasilnya berapa, hasil penjumlahan, hasil pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Ini kami bintang kasih rumus untuk pengerjaan dan kayak gini, nanti teman-teman bisa percantik sendiri tampilan dari interface programnya masing-masing gitu. Nah, jadi gini, di sini ada 2 cara pengerjaan. Yang pertama, teman-teman bisa ngerjain satu-satu menggunakan masing-masing tombol seperti ini, ataupun teman-teman bisa menggabungkan semua tombol yang ada di bawah sini itu menjadi satu tombol, yaitu tombol hitung. Di mana di tombol hitung ini ada 4 proses, yaitu proses pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Jadi kita tampilkan dalam sebuah label. Nah, selanjutnya apalagi materinya? Nah, materinya adalah kalau teman-teman menggunakan output-nya berupa text field, itu kalau teman-teman nggak rubah settingannya itu bakal kayak gini, bisa dirubah output-nya, misalkan jadi 78. Kan ini nggak sesuai nih. Nah, ada caranya untuk men-setting agar si text field ini output-nya itu nggak bisa diganti-ganti. Nah, caranya adalah kita close, kita kembali lagi ke mode desain programnya. Nah, hasil di sini kita klik sekali aja, klik sekali, lalu kita cek di bagian properties-nya. Nah, itu ada tulisan editable. Nah, editable ini teman-teman hilangkan checklist-nya agar nggak bisa diedit-edit. Untuk yang output TF hasilnya dihilangkan. Nah, kalau sudah dihilangkan, ini text field-nya bakal berubah jadi warna abu-abu atau sama dengan warna background belakangnya. Nah, kalau sudah kita tes, benar nggak sih data ini bakal hilang? Kita run file atau tekan tombol Shift F6. Coba kita isi datanya 12 sama 3. Tambah, kurang, kali belum ada, sekali udah ada. Misalkan, nah ini, teman-teman meskipun bisa diblok, dia nggak bisa diganti angkanya. Mau diklik angka berapa juga nggak bakal keganti, karena fungsi dari editable-nya udah kita hilangkan. Tapi kalau kayak angka 1, angka 2, itu masih ada, bisa kita rubah. Kenapa? Karena editable-nya masih aktif, gitu. Selanjutnya, hmm, sampai situ aja sih untuk materi pertemuan minggu kemarin. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan WhatsApp Kak Bintang aja atau nanti mmm, menu komentarnya Kak Bintang aktifin untuk tanya jawab ataupun enaknya kalian gimana deh untuk konsultasi tentang program atau projeknya nanti gimana. Sampai sini aja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.